atau mungkin ditambah untuk organik, semoga silakan tanya. Kalau belum ada mungkin bisa dari Dispora meninggalkan PAD dan GOR melalui pihak tingkat, silakan. Bentar, pertanyaan ada perwakilannya. Ya nanti siang Mas Dwi didapatkan Mas Dwi. Dari Dispora. Terima kasih terkait dengan pertanyaan dari Pak Riki Partai Demokrat. Kami sampaikan bahwa terkait dengan peningkatan PAD melalui pemanfaatan aset GOR pada ketika berdasarkan regulasi Permendagri 19/2015 itu bisa dilakukan dengan mekanisme sewa pemanfaatan yang dimulai dengan pengajuan kepada Bupati mengajukan proposal atau usulan, nanti akan dilakukan kajian oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait dengan manfaat dan dampaknya terhadap pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kemudian yang kedua terkait nilai besarannya akan dilakukan appraisal oleh pihak ketiga, mengingat dalam aturan Perda Nomor 1/2024 itu tidak menyebutkan berapa nilai besar sewa pemanfaatan. Namun dalam aturan tersebut hanya disebutkan nilai sewa penggunaan fasilitas GOR yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian setelah dilakukan appraisal, kemudian akan dilakukan kerjasama antara pihak Pemda dengan pihak ketiga tersebut. Namun perlu menjadi catatan bahwa dalam penentuan pembuatan kerjasama tersebut harus sangat detail, karena dari segi pemerintah tersebut ada sisi sosial yang harus dipikirkan, karena tidak hanya komersil yang kita pikirkan, tapi sisi sosial. Contoh, di setiap minggu maupun Sabtu ada beberapa komunitas yang melakukan kegiatan aktivitasnya di GOR, itu sangat kami fasilitasi, karena beberapa fungsi pemerintah itu salah satunya memasyaratkan olahraga. Mungkin itu masukan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Mas Riki ada ya? Tidak, itu tolong disampaikan yang jelas terbuka untuk di pihak ketiganya. Tinggal proposalnya bagaimana dan benar. Jangan harus pakai appraisal karena tidak ada penentuan harga. Lek nganggo appraisal iso-iso di backup HP nanti. Ya, memang hal kecil itu, tapi biasanya kalau ada persoalan itu jadi kuncinya. Ya, kita sudah belajar kepada Bu Ratna. Bu Ratna itu kena itu karena tidak ada appraisalnya. Kan kasihan, padahal wongnya juga untuk duit juga apa. Tapi tadi itu dianggap memperkaya orang lain. Terima kasih. Ya harus teliti itu, betul Mas. Itu ya Pak, ya. Lanjut. Terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya akselerasi relasi hibah Pak Kakor Desa Pak Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan anggota banggar DPRD yang saya hormati, Pak Asisten tim TPAPD Kabupaten Banyuwangi. Perlu diketahui bahwasanya pertanyaan dari Kurate bahwasanya masalah akselerasi dan realisasi hibah tahun 2024 perlu kami sampaikan, kami tidak akan panjang lebar untuk menyampaikan akselerasi dan realisasi hibah, karena kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibunya, kalau lebar kasihan bapak-bapaknya. Perlu kami sampaikan bahwasanya sampai saat ini kalau kita bandingkan dengan tahun 2023, bahwasanya realisasi sudah, kalau 2023 dengan bulan yang sama hanya 30% dan sekarang sudah 50%. Perlu diketahui bersama
hibah ini sangat-sangat rumit sekali. Manakala kalau segi administratifnya kita harus jeli. Manakala misalnya ada kelebihan 01 bisa menjadi masalah. Kalau kurang 1, 0-nya juga menjadi masalah. Oleh karena itu perlu adanya suatu kajian, dan kajian ini bukan hanya dari Kesra saja, tapi kajian ini adalah melibatkan tim, sehingga perlu adanya penelitian yang sangat-sangat berarti. Oleh sebab itu perlu kami sampaikan bahwasannya untuk tahun 2024 ini hibah yang ada di Kesra perlu saya sampaikan datanya kurang lebih 314 hibah. Namun yang masuk sampai saat ini hanya 296. Proposal yang masuk, yang belum masuk 28, revisi 26, dan yang proses kurang lebih 134, proses NPHD 78, dan sudah cair kurang lebih 48 proposal. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan dalam penyampaian pagi siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut Mas Yaya, garis bawahi. Jadi untuk kekurangan-kekurangan itu biasanya persyaratan-persyaratan yang kurang. Dengan proaktif menghubungi orang-orang kepercayaan teman-teman dewan, kan itu kan, yang khususkan untuk teman-teman dewan. Terus dengan kondit, kalau hari ini kekurangannya ini angel dihubungi, yang terpenting dengan ada inventarisasinya. Hari ini hubungi, angel dihubungi jadi tinggal. Ya. Karena kalau itu nggak hilang bisa dipakai, daripada nanti bis dihubungi apa kekurangannya, nggak ada jawaban dan akan menyusahkan juga ke yang lain. Jadi saya juga menyusahkan dengan, karena bagaimanapun juga itu hibah ini kita hanya mengusulkan aja dengan yang mengevaluasi dan macam-macam persyaratannya itu. Nah itu ya harus memenuhi persyaratan. Tetapi harapan kita yang kurang, mungkin kurang salah satunya apa cepat menghubungi teman-teman dewan, mana yang belum ataupun yang sudah. Itu ya siap sukanya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah masuk dulu. Selanjutnya ada hal yang penting yang belum dijawab, punya Mas Sofi tentang wifi tadi yang katanya Pak Bapenda. Yang wifi tadi bagiannya siapa tadi? Itu mencabutan ini. Iya. Ya itu nanti dia monggo. Nah ini kita istirahatnya nih. Orang berapa itu? Kurang MK, kemudian Dewan Berkujampi, kemudian wifi sama ya jam 12 Sinopet Jahit. Izin memberikan untuk damkar kalau ada izin dengan damkar ini karena organisasi baru, tapi sedang proses untuk DED, penataan wilayah kantor bersama-sama dengan Satpol PP. Jadi mungkin teknisnya nanti sampai oleh Pak Yopi sebut damkar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan beserta seluruh anggota Banggar DPRD, Bapak Asisten TAPB beserta seluruh SKPD dan undangan yang hadir. Perlu kami sampaikan bahwa
Damkar dulunya adalah salah satu bidang dari Pol PP, Pak. Bisa dibayangkan ketika Damkar lepas dari Pol PP menjadi sebuah dinas pada tahun 2022, gedung yang ada itu yang dulunya ditempati oleh satu bidang sekarang ditempati oleh satu dinas. Jadi kami punya 3 set gedung, yang satu gedung kantor, yang 2 shelter. Existingnya begitu, shelter untuk kendaraan kecil, kemudian shelter untuk kendaraan taktis kami, kendaraan rumah kami. Nah, satu gedung itu terdiri dari 2 lantai. Gedung atas ditempati oleh sekretariat, gedung bawah ditempati oleh mini long dan 2 gudang. Ini kalau melihat idealnya memang kurang ideal, tetapi kami sudah mengabdi kepada kemampuan keuangan dan tingkat kesulitannya juga karena memang lahannya terbatas. Kami berdiri di lahan seluas hanya 1.200 meter persegi. Hanya 1.200 meter persegi, dan kami juga butuh akses manuver untuk kendaraan kami, sehingga kalau harus berpembangunan gedung baru ini sepertinya sulit, maka kami harus merubah existing gedung yang ada ini, harus kami modifikasi. Nah, ini juga butuh kajian. Oleh karena itu kami berharap untuk pemenuhan sarkas kami itu gedung ini bisa dilakukan secara bertahap untuk kami, sehingga kami bisa dikatakan layak nantinya menjadi sebuah dinas yang memiliki fasilitas yang cukup. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sofi atas kreatifnya. Ya, lanjut Damkar. Kemudian yang berikutnya yang Kominfo terkait dengan bahwa bagaimana kita filosof mengenai seperti apa dengan dari Mas Jamboni. Silakan Kominfo. Ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Asisten, Bapak Ibu dari Badan Anggaran DPRD dan serta Bapak Ibu Dana, untuk BOA dan juga anggaran di Kominfo ini kita ada baku anggaran sebesar 19,7 M yang dalam proses belanjanya ini dibagi menjadi 3 bidang, di bidang teknologi informatika, kemudian bidang informasi komunikasi publik, serta bidang statistik persandian dan sekretariat, di mana besarannya dari total tersebut 40,95% digunakan untuk gaji pegawai. Adapun presentasi lainnya yaitu di bidang TI atau teknologi informatika sebesar 27,56%, kemudian bidang IKP 26,21%, dan bidang statistik sebesar 2,7%. Terkait dengan penanganan berita hoax, dianggarkan di bidang IKP sebesar 20 juta yang digunakan untuk kegiatan literasi digital yang salah satunya berupa sosialisasi dalam menangani berita hoax. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain-lain. Anggaran untuk penyediaan akses internet di tahun anggaran 2024 ini sebesar 3,9 M. Di tahun 2025 masih teranggarkan 2,8 M, sehingga masih ada kekurangan kurang lebih sekitar 1,1 M. Untuk Bapak Ibu dan ini kita juga di tahun 2025 kita ada rencana untuk perbaharuan firewall server, yaitu perangkat untuk pengamanan akses data, karena secara hardware firewall tersebut sudah end of life, tidak disupport oleh prinsipal, dan itu harus teranggarkan
di Baru sebesar kurang lebih sekitar 6 miliar. Anggaran untuk di tahun 2024 ini kita ada sebesar 38,6 M, sehingga masih selisihnya sangat jauh dari pagu anggaran yang tersedia. Untuk juga yang jadi salah satu pertanyaan kemarin adalah di INDI, yaitu adalah Indeks Masyarakat Digital Indonesia, merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik yang dalam kehidupan sehari maupun dalam pekerjaannya. Untuk di Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 ini nilai indeks kita di 50,58, tertinggi di atas nasional yang sebesar 43,34 dan Provinsi Jawa Timur sebesar 46,07. Demikian Bapak dan dari Kominfo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, hubungin. Jadi indeks penilaian kita di atas pusat sama provinsi. Oke, bagus. Tapi begini, dengan kerja itu tidak ada apa-apanya nanti. Kalau dengan tidak bisa mengamankan data-data itu dari hacker-hacker, nah itu yang terpenting itu. Bagaimana mengamankan, bagaimana hacker-hacker itu tidak bisa merusak data-data yang ada di Kominfo, di Banyuwangi. Itu masukan. Jadi yang perlu diwaspadai itu hacker-hacker itu yang merusak data-data itu. Nah, jadi pertahanan itu penting ya, daripada kita kebobolan dengan biayanya tinggi. Jadi kita ingatkan jangan sampai di Kabupaten Banyuwangi terjadi kebobolan karena hacker. Oke, lanjut diskusi terkait dengan pengelolaan sertifikat kegiatan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pimpinan serta anggota DPR, Bapak Asisten dan para SKPD yang hadir. Terkait pernyataan dari fraksi Nasdem ya, berarti yang salah. Terkait dengan jawaban kami yang sebelumnya bahwa salah satu target PAD yang tidak tercapai di digital karena rencana tiketing untuk device yang tidak terlaksana pada tahun ini. Berarti menanyakan kemarin ketika musik pantai sudah ada tiket untuk masuk dalam event tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa event musik pantai itu zero APBD, jadi tidak menggunakan APBD sama sekali. Sehingga kemarin itu diselenggarakan oleh murni IO, ya, sebagian dana dari CSR Bank Jatim dan kekurangan dana untuk menyelenggarakan event tersebut dengan cara menjual tiket untuk masyarakat yang mau nonton event tersebut. Ya, jadi perlu sampaikan bahwa itu tidak masuk ke kami sama sekali karena itu murni data BO dan itu zero APBD. Begitu jawaban kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zero APBD tetapi masuk ke pendapatan asli daerah. Tadi sudah dijelaskan. Ya, itu penting. Kita iso dari event-event bonus saja. Ya. Itu biaya tanpa APBD di pihak ketigaan. Nah terus kemarin ini bagus nih, pesertanya banyak ya. Karena ada ini ya, polisi ini dia ada itunya. Tapi saya ngomong itu juga ngangkut. Tapi anak muda-muda yang luar biasa. Saya kira itu lebih dengan tinggal komunikasi dengan Pak Datin digede pemain yang tahu ngarepkan itu kan. Karena ada pendapatan asli daerah tanpa mengeluarkan APBD saya pula. Kalau bisa dinaikkan wisata, ya ngomong itu nek iso. Tapi kenapa ini bisa, yang lain tidak bisa? Nah ini kalau dipikirkan Mas Dinas Pariwisata, ya, atur nuwun.